Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita sejenak duduk sambil beriktikaf, niat iktikaf, berzikir dan mendengar beberapa pesan dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang diberkati Allah, hidup ini kita mencari yang namanya sukses, berhasil dengan definisi masing-masing kita. Jamaah yang diberkati Allah, jadi kalau kita membaca teori-teori keberhasilan, itu banyak sekali orang mengatakan, ya, ada di antaranya mengatakan fail to plan, plan to fail. Gagal merencanakan, maka merencanakan kegagalan. Artinya harus berani, harus mampu merencanakan sebuah keberhasilan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah orang yang tahu kemana tujuan hidupnya, mana yang akan dicapai. Itu teori-teori yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah tergantung bagaimana kita mempersiapkan. Yang di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Lakukanlah persiapan, dan persiapan yang terbaik adalah takwa. Jemaah yang diberkati Allah, dalam mencapai keberhasilan apapun yang kita rencanakan, itu pasti ada tantangan. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, itu kita sepakat dengan satu kalimat atau satu tujuan dari hidup ini, atau satu definisi daripada keberhasilan adalah orang yang sampai doanya diterima. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tujuan, itu target, itu orang kalau sudah sampai pada tahap itu orang berhasil. Itu di dunia dia senang, di akhirat dia masuk surga, bahagia, itu bahagia. Jemaah yang diberkati Allah, dalam menjalani proses ini untuk kita sampai kepada sukses itu, ya, dalam kehidupan pribadi masing-masing, coba kita istilahnya tafakur, coba mengevaluasi diri dalam hidup yang sudah kita jalani. Berapa banyak persoalan yang kita hadapi, ya. Sebagian dari persoalan itu selesai dengan sendirinya, ada persoalan yang selesai dengan berjalannya masa. Ada persoalan udah selesai, tiba-tiba begitu selesai saja. Ada yang kita keterlibatan, kita usaha yang keras, selesai masalah itu. Ujungnya apa? Apa yang kita peroleh dari selesai masalah itu? Ya, jemaah yang diberkati Allah. Nah, kalau orang terlalu sibuk, ya, ini kan ada masalah yang datang dari luar, ada masalah yang diciptakan sendiri. Orang yang banyak yang rugi, ya. Orang yang menciptakan masalah sendiri. Apa masalahnya sendiri? Dia meletakkan target-target yang sulit untuk dicapai. Kemudian target-target itu menghabiskan waktunya yang luar biasa, sehingga dia tidak mampu melakukan di luar sesuatu yang dirinya. Ya. Misalnya orang yang punya cita-cita, mungkin dengan penghasilan tidak seberapa, dia ingin punya rumah besar. Nanti saya kalau sudah punya rumah besar akan bahagia, punya mobil yang ini akan bahagia. Habis waktu dia untuk melakukan itu, persiapan untuk mendapat rumah besar, mobil yang bagus, atau jabatan tertentu. Sayangnya sebagian ada yang dapat, sebagian lagi sebelum dia dapat sudah mati. Rugi dia. Karena dalam masa proses mendapatkan itu tidak ada waktu untuk melakukan sesuatu yang untuk akhirat. Jemaah yang diberkati Allah. Nah, sebaik-baik persiapan itu adalah berdasarkan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Adalah persiapan yang takwa. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, bagaimana target kebahagiaan dunia di akhirat itu bisa diperoleh apabila kita berkooperasi dengan orang lain. Apa berkooperasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain? Allah mengatakan dalam surat yang kita hafal semua, wal asri innal insana lafi khusr
Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu yang mengejar mobil mewah, mengejar, bukan tidak boleh, silahkan ya, yang mengejar. Tapi coba kita hitung-hitung berapa waktu kita habiskan untuk itu. Ya. Maka Allah akan wal asri innal insana lafi khusr. Ini kalimat ini secara umum. Ya. Disebutkan manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin, kalau tidak mampu mengendalikan ambisinya, mengendalikan targetnya, mengendalikan waktunya, ya, fokus apa yang harus dia lakukan, kata Allah rugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Ini tidak perlu kita jelaskan soal iman, kita sudah tahu, dan beramal saleh. Amal saleh itu ada yang bisa kita kerjakan untuk sendiri, manfaatnya untuk sendiri. Apa bentuk amal soleh kita kerjakan untuk sendiri? Salat, puasa, zakat, insyaAllah masuk. Salat, puasa, insyaAllah itu akan masuk surga, dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita sudah mati, kita nggak bisa lakukan itu lagi. Tapi ketika kita melakukan amal yang ada kooperasi, yang ada kerjasama dengan orang lain, maka amal itu akan bertahan lama. Ya. Jemaah yang diberkati Allah, misalnya contoh yang paling sederhana, di kampung terlibat kita dengan masyarakat membangun PAUD, TK misalnya, atau majelis pengajian dan sebagainya, atau membangun jalan dan sebagainya. Itu sudah mati pun kita, pahala tetap berjalan. Ini ini yang dimaksud dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya. Kita untuk membangun komunitas, membangun kerjasama itu ada sifat yang orang tidak akan berjalan dengan sendirinya, sendiri-sendiri kalau tidak ada seorang yang memimpin. Yuk, mari sama-sama kita berbuat baik. Orang yang memimpin ini pasti dia akan mendapatkan pahala lebih. Karena setiap orang yang mengikuti dia, mau melakukan kebaikan dia, itu akan mendapat pahala, multiply. Ya, kalaupun dia sudah mati, berdiri sekolah, berdiri pesantren dan sebagainya, masjid ini tuh rumah sakit malah yang sifatnya dirasakan oleh orang, maka dia mendapatkan pahala yang terus berjalan. Bandingkan dengan orang yang hanya dia bekerja untuk ibadahnya, hanya fokus untuk dirinya sendiri. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Kata Rasulullah, barang siapa yang mempersiapkan perang di jalan Allah, maka dia sungguh sudah berperang. "Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza." Ya. Barang siapa yang di belakang, dia tidak bisa maju ke depan ke medan perang dengan alasan tertentu, tapi dia membantu keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang, membantu senjata, membantu peralatan yang dibutuhkan untuk berperang, kata Rasulullah, faqad ghazia, dia sudah berperang juga. Artinya, jemaah yang diberkati Allah, keterlibatan kita dalam sebuah kerja besar, Allah akan menghitung pahalanya. Jadi apapun yang sifatnya dalam masyarakat, kita silakan ajakan-ajakan kebersamaan untuk membangun kebaikan, sebaiknya kita jangan jadi penonton. Terlibatlah apapun kebaikan. Bukan saja kadang-kadang kita kalau dalam dunia dakwah ini, kalau kita ajak orang bangun masjid, wow luar biasa, semua ingin menyumbang, bagus, tidak ada masalah, bagus. Tapi ketika misalnya kita mengajak membangun sekolah, membangun jalan, nah itu dah dianggap enggak dapat pahala. Dapat jemaah yang diberkati Allah. Segala sesuatu yang kita sumbangkan untuk kebaikan, dirasakan manfaat oleh orang lain, itu dapat pahala. Ada cerita yang saya ingin ceritakan waktu yang singkat ini. Dulu ada seorang ulama di Mesir. Jadi ketika di jalan keluar rumah beliau, di tempat mereka tinggal di kampung itu, jalannya rusak, jauh di perkampungan. Jadi ketika jamaah ini musim haji mau berangkat haji, beliau seorang ulama besar naik dalam bus. Dia tanya, siapa yang hajinya kedua kali? Atau pertama, siapa yang hajinya ini pertama, duduk.
Yang hajinya kedua dan ketiga silakan turun. Turun orang, ya, turun. Itu turun. Sekarang pergi kalau di sana travel, minta balik uangnya. Uang haji itu minta balik, ya. Uang haji itu kita pakai untuk membangun jalan. Ini bagaimana merubah mindset, ya, bahwa kita umat Islam ini, ya, membangun masyarakat bukan hanya fokus pada ibadah khasah saja, tapi semua amal baik yang kita lakukan dirasakan oleh manfaatnya oleh manusia, oleh binatang, oleh orang mukmin, oleh orang kafir. Allah akan bagi pahalanya untuk kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas dalam menentukan jalan kebaikan, cerdas dalam menentukan tujuan hidup. Jangan menunggu tua baru ibadah, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Lakukanlah kapan saja ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.